Oke teman-teman, saya akan menggambarkan rangkaian variabel voltase atau voltase variabel, yaitu tegangan variabel, tegangan yang bisa diubah-ubah atau disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama, saya menggunakan transistor NPN. Ini untuk drivernya ya, dari adaptor inputnya. Kemudian ini transistornya saya pakai D882. Kemudian untuk powernya yang ke kolektor saya menggunakan resistor setengah watt 220 ohm ya, seperti ini. Kemudian emiternya kita umpankan ke basis transistor jengkol, bisa kalian gunakan 2N3055 seperti ini ya. Untuk kolektor transistor jengkolnya langsung diparalel ke sini ya, ke sini, ke plus ya. Ini baru rangkaian ininya aja dulu ya. Oke, kemudian untuk emiternya adalah output atau keluaran ya, keluaran ini dilarikan ke potensio bagian tengah basis transistor yang D882 ya. Salah, ini kolektornya ini oke, basis emitter kolektor ini anggap saja transistor 2N3055 atau bisa pakai yang lain ya. Kemudian ini dilarikan ke tengah potensio ya, basisnya ini kita masukkan ke potensio. Oke, potensionya saya menggunakan 50 kilo ohm. Kemudian untuk bagian yang sebelah lagi potensio kakinya ya, yang sebelah kiri ya, ini ke plus, ini yang ke ground. Kalau dihitung mungkin dari kiri ke kanan ini kaki 1, kaki 2, kaki 3 ya. Kemudian ini larikan ke ground, ke negatif ke sini ya. Kita pasang negatifnya seperti ini. Ini jalur dari input adaptor ke sini masuknya. Bisa menggunakan charger laptop atau trafo yang sudah diberi dioda atau yang sudah di regulator. Ini untuk bagian plusnya sebelah sini, dan ini adalah minnya atau negatifnya, masuk dari sini ya. Ini voltasenya DC ya teman-teman ya, DC ya, bukan AC. Nah, setelah itu untuk bagian outputnya ada di sini, emitter. Ini adalah output voltase regulator bagian plus ya. Kemudian ini minnya dari sini, begitu teman-teman ya. Ini adalah output tegangannya yang bisa dirubah oleh si potensio ini ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk transistor tambahan kalian bisa paralel sebanyak-banyaknya sesuai dengan kekuatan power supply yang kalian buat. Misalnya trafo 10, 20, 30 ampere dan kekuatan si transistornya ya. Kalau untuk 2N3055 kalau nggak salah berapa, 5 ampere berapa ya, saya juga tidak terlalu mengingat ya. Jadi begini ya untuk tahap pertama ya. Tahap pertama, oke, sangat sederhana. Jadi saya tidak menggunakan LM317 di sini, soalnya terlalu rumit untuk merangkai LM317. Kalau rusak juga harus cabut, agak repot juga. Kemudian setelah itu di sini kita tinggal kasih beban. Bebannya boleh lampu ya, seperti yang saya lakukan tes pada video saya ya.
atau kalian gunakan voltmeter untuk mengontrol tegangan di sini ya, pakai voltmeter DC ya, bisa keluar berapa volt ya. Ini negatifnya, sorry, seperti ini. Nah ini ke input adaptor ya, ke trafo atau ke apa saja pokoknya DC. Kalian pakai 12 volt di sini boleh. Ini saya tulis aja di sini 12 12 volt lah ya, minimal input lah. Walaupun bisa pakai 9 volt ya. Sampai dengan 24 volt lah standar power supply. Seperti ini. Bisa menggunakan charger laptop atau apa saja, charger yang lain juga boleh. Oke, ini adalah rangkaian regulator voltase, atau ya saya nyebutnya sih tegangan yang bisa diubah-ubah ya. Kalau kita butuh 3 volt 2 volt untuk ngetes segala macam di sini. Kemudian saya akan bikin gambar yang kedua. Saya menggunakan di video saya tadi yang pernah diupload itu 4 buah transistor, sebenarnya sama ya. Oke, kita bikin fullnya di sini seperti tadi ya. Ini ya potensialnya ya, kaki 2, kaki 3, kaki 1, kemudian ini jalur negatifnya, kemudian ini basis transistor dari sini, dari tengah potensial ini, kemudian emiternya dibuang ke basis transistor jengkol seperti ini, B, E, C, B, C, E. Oke. Kemudian ini seperti biasa, ini saya kasih 220 ohm untuk penahan kolektornya atau arus yang kolektornya. Nah kemudian tinggal paralel aja teman-teman ya. Ini dari plus langsung ke kolektor seperti ini. Kalau kita bikin banyak berarti seperti ini, kolektor semuanya tuh. Oke, kira-kira seperti inilah. Untuk emiternya juga kita paralel karena dia satu output ya, ke sini. Kolektor di paralel juga. Ini dari arus plus, kemudian basisnya juga di paralel ke sini. Ya, di paralel basisnya. Saya tidak menggunakan resistor lagi. Saya langsung paralel aja ya. Basisnya saya pakai warna hijau ya sini ya. Nih ya. Nih. Di paralel semuanya. Jadi ini pakai 3. Misalnya pakai 4 ya, tinggal tambahin satu lagi ke sini. Seperti ini paralelnya. Ini inputnya 24 volt lah. Anggap saja 24 volt. Kebetulan saya pakai 20 ya, 20 volt. 20 volt. Ini plusnya, ini minnya. Ya, untuk transistor 882-nya yang kecil untuk driver si penguat tenaga ini. Oke, teman-teman. Ini bisa kalian gunakan. Ini pada emiternya ini adalah kabel output ya, plus, bagian plus. Kemudian negatifnya mana? Aduh, salah. Sorry. Ini salah nih, ini putus ini. Nah, ini putus. Ini juga putus ya. Negatifnya dari sini. Dari sini. Ya. Sini output DC ini. Udah DC output yang bisa diubah di sini. Oke, seperti tadi gambarnya dia. Nah, untuk emiternya langsung ke beban. Oke, ini salah, jadi ini nyambungnya ke sini. Dan untuk yang di paralel, basisnya di paralel juga ke basis masing-masing. Kemudian emitter juga, emitter di paralel juga. Kolektornya udah pasti mendapat plus di sini. Begitu teman-teman ya. Saya akan coba bikin gambar agak jelasan. Oke, ini gambar yang saya buat lagi ya teman-teman ya. Kemudian kalau masih kurang jelas ya, ini kita usut ya. Seperti tadi, bedanya ini ke bawah ya, bukan ke pinggir. Kalau gambar yang pertama tadi ke pinggir. Oke, ini ke bawah. Lebih enak dibikin gambaran seperti ini.
Oke, kemudian negatifnya dia tetap 1, inputnya itu sama ya, dari kaki 1 2 3, ini kaki 3, ini kaki 1, kaki 2 si variabel ya. Nah, kemudian ini gambar aslinya teman-teman ya. Ini pakai transistor NPN, boleh pakai transistor mana saja. Kalau kalian basisnya di tengah ya hati-hati penaruhan yang ke bagian potensionya ya, jangan sampai ketukar kalau pakai transistor lain ya. Kadang-kadang ada basisnya dari kiri ke kanan atau dari atau ada di tengah. Kalau yang D882 kebetulan sama ya, ECB dia emitter kolektor basis ya, dari kiri ke kanan ya. Oke, ini saya menggunakan D882 karena adanya ini. Kemudian untuk paralelnya kalian bisa lihat seperti ini. Ini transistor jengkol umumnya ya. Ini ke atas lebih agak sedikit ya. Kita bisa lihat di sini ada sebelah kiri adalah basis. Jadi ke bawah agak lega. Jadi kalau kalian bisa dilihat telapaknya ini, dia kaki basisnya ada sebelah kiri. Ini agak sempit ke atas, ini agak lebar ke bawah. Seperti itu. Untuk paralelnya sebanyak-banyaknya kalian silakan, nih saya contohkan 2 saja di sini ya. Untuk outputnya di emitter sini paralel ya, ini kabel merah ini adalah output plus ya. Ini tidak nyambung sini ya. Ini beda lagi. Ini kolektornya. Kolektornya kebetulan body, jadi langsung aja di body. Kemudian kalau saya pasang di video yang pernah saya upload tuh pakai heatsink ya, jadi langsung nempel ke heatsink tanpa sehelai mika pun, jadi biar kontak bodinya semua karena di paralel. Oke, ini VR-nya 50 kilo. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, silakan yang butuh mau di screenshot. Silakan. Ini jalur negatifnya ke sini. Jadi negatif 7.1 di sini aja. Titiknya kebagi 2 sama yang di VR ini. Oke. Oke, sudah ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.